Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari Roma 8 ayat 26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, selamat malam Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami kembali dalam renungan malam. Kiranya Tuhan berserta dengan kami pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Kitab Roma pasal 8 ayat 26 yang akan kami baca bersama-sama dan renungkan menjadi kitab kehidupan bagi kami Tuhan. Ajari kami supaya kami memahami semuanya dan iman kami semakin kuat kepada Tuhan. Turunkan Roh Kudus supaya kami memahami firman Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini kami beri judul kelemahan kita disempurnakan oleh Allah. Malam hari ini kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang cukup pendek dari kitab Roma pasal 8 ayat 26 yang merupakan bagian dari perikop pengharapan anak-anak Allah. Firman Tuhan di ayat 28 yang sudah kita baca pada malam hari ini menggambarkan bahwa sesungguhnya manusia itu lemah di hadapan Allah. Kelemahan Allah itu sesungguhnya berasal juga dari ketidaksempurnaan kita yang kemudian berbuah dosa. Namun Allah berbelas kasihan atas kondisi manusia ciptaannya tersebut, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, disalibkan untuk membebaskan kita dari dosa dan kematian kekal, untuk beroleh kehidupan kekal kelak di sorga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia pernah berfirman demikian, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Nah, sebagai Rasul Tuhan, Rasul Paulus menyadari bahwa ia wajib memberitahu kepada jemaat di Roma melalui tulisan-tulisannya bahwa Kristus telah meminta kepada Allah Bapanya agar manusia diberikan Roh penolong, Roh kebenaran. Sebagaimana kita ketahui pada saat itu jemaat di Roma hidup di lingkungan perkotaan yang akrab dengan kejahatan, percabulan, tipu muslihat, pelanggaran hukum Taurat yang semuanya bermuara kepada dosa. Dengan adanya Roh penolong di dalam diri jemaat, Paulus meyakini Roh tersebut akan membantu jemaat untuk mampu berkomunikasi melalui doa kepada Allah. Sebagai manusia, sesungguhnya jemaat di Roma pada saat itu tidak tahu dan harus bagaimana berdoa kepada Allah. Bahkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan pun tidak tersampaikan. Nah, bagaimana yang kita yang telah mengaku mengenal Tuhan, percaya Yesus Kristus adalah juru selamat, yakin kehidupan kekal kelak seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus, asal kita percaya. Sementara sejatinya kita lemah, sama seperti jemaat-jemaat di Roma. Nah, melalui firman Tuhan malam hari ini, lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, Tuhan mau mengajari kita bahwa kita harus yang pertama yakin bahwa penderitaan yang sekarang kita rasakan di dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak oleh Kristus.
Asal kita mau menaklukkan diri kita hanya kepada kehendak Tuhan saja. Artinya, taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama manusia, terus menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Rajin berdoa, setia beribadah, dan persekutuan-persekutuan kita dengan jemaat. Tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tidak boleh kendor. Menerima baik buruk setiap peristiwa dalam hidup ini, karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Dapat menerima keterbatasan diri kita sebagai manusia. Yang kedua adalah senantiasa berpengharapan. Kendati kita masih hidup di dunia ini, kita memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan. Iman percaya kita tetap harus kita arahkan akan adanya pengharapan akan kehidupan kekal kelak bersama Kristus di sorga. Bahwa itu bukanlah kabar bohong atau dusta, tetapi sebuah berita keselamatan dan sukacita yang harus tetap kita pegang dengan teguh. Apabila pengharapan itu ada dalam diri kita, maka kelemahan yang ada dalam diri kita, yakinlah akan sirna. Karena Roh memampukan kita untuk memahami kehendak Tuhan, bahkan kita dapat merespon kehendak itu sebagai perwujudan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bahwa kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum Tuhan naik ke surga, Roh Penolong telah dimintakannya kepada Bapaknya untuk tetap bersama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari saya yang telah mengaku sebagai seorang Kristen di zaman ini. Karena Tuhan Yesus Kristus tahu selama manusia hidup dalam kedagingannya, maka sejatinya manusia kita-kita ini adalah lemah di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Roh kebenaran itu dimintakan Tuhan untuk tetap membantu kita dalam kelemahan kita, sebagaimana ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini buat kita menunjukkan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh itu akan selalu menolong kita, bersama-sama dengan kita, mengatasi semua kelemahan kita selama kita hidup di dunia ini. Asal kita yakin bahwa penderitaan yang sekarang kita rasakan ini tidak sebanding dengan kemuliaan akan diberikan Tuhan nantinya pada kita di penghakiman kelak. Kemudian senantiasa berpengharapan walaupun kita masih hidup dalam kedagingan. Iman percaya kita harus tetap kita arahkan hanya kepada pengharapan adanya pertolongan Tuhan. Kendati Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi Roh Penolong, Roh kebenaran itu tetap bersama dengan kita, memampukan kita berdoa kepada Tuhan dan mengatasi kelemahan kita itu di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setelah Tuhan menebus dosa kita di kayu salib, Ia tidak berhenti memastikan apakah keselamatan itu tetap menjadi milik manusia. Karena Roh Penolong telah diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kendati Tuhan sudah bangkit ke surga, naik ke surga, Dia tetap memastikan bahwa keselamatan itu bisa kita peroleh kepada orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk kita-kita ini yang mengaku seorang Kristen di zaman ini. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian boleh bersemayam dalam hidup kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berpengharapan, iman kita semakin kuat, dan Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Kita yakini, kita percaya, dan kita akan beroleh kehidupan kekal kelak. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau memberitahu kepada kami bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kami. Roh Penolong, Roh kebenaran itu selalu bersama dengan kami,
supaya semua kelemahan kami dan kedagingan kami bisa tertutupi Tuhan. Asal kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami, bahwa Ia adalah setia dan Ia adalah Tuhan kami, dan kami kekal kelak bersama dengan Tuhan di surga. Inilah renungan kami pada malam hari Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.